Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Perkenalkan, saya Lisna Zaida Husni, mahasiswa PBG Prajabatan Seni Budaya Universitas 11 Maret Gelombang 1 tahun 2023. Pada video ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam konteks pendidikan dan nilai sosiokultural. Dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan. Dasar pemikiran pendidikan dari Ki Hajar Dewantara antara lain adalah 1. Pendidikan itu menuntun. Maksudnya adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia dan anggota masyarakat, sesuai dengan konsep sistem Among yang mengedepankan pembentukan manusia secara utuh, tidak menghendaki perintah dan paksaan, melainkan memberi tuntunan bagi hidup anak-anak agar dapat berkembang dengan subur dan selamat, baik lahir maupun batinnya. Memberikan contoh dan ruang bagi mereka tetap tumbuh berkembang, membantunya dalam berproses seperti memberikan dukungan dan dorongan bagi perkembangannya, merawat, menjaga dan memastikan perkembangan pendidikannya dilaksanakan dengan baik sebagaimana mestinya. Konsep tersebut sejalan dengan tri kepemimpinan yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. 2. Kodrat anak dan zaman. Kodrat anak adalah merdeka. Merdeka di sini adalah secara lahir dan batin mampu bersandar pada kekuatan sendiri atau mandiri. Anak-anak diibaratkan sebagai tumbuhan bunga yang hidup di lingkungan dan taman bermain. Mereka memiliki hak untuk hidup, hak untuk tumbuh, hak untuk berbunga dan mekar dengan indahnya secara alamiah, dengan bantuan pihak lain untuk memupuk, menjaga, merawat, dan memastikan pertumbuhannya agar lebih optimal. Maka, dunia pendidikan juga memiliki peranan sebagai ladang bagi mereka untuk tumbuh dan berkembang yang seharusnya menyenangkan bagi mereka. Guru memiliki peranan agar dapat mengembangkan potensi diri dan bakat minatnya secara maksimal sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi di zamannya. 3. Pendidikan yang berpihak pada anak. Artinya, guru dengan penuh ketulusan dan kasih sayang memberikan contoh, mendukung, merawat, menjaga, dan membimbing peserta didiknya tanpa pamrih. 4. Anak bukan tabula rasa. Anak diibaratkan sebagai kertas yang berisi garis-garis samar, sehingga ia bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan kehendak orang dewasa. Mereka terlahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Tugas guru adalah menebalkan garis samar tersebut agar dapat memperbaiki lakunya tanpa harus merampas hak-hak alamiahnya sebagai manusia dan sebagai bagian dari masyarakat. 5. Budi pekerti. Budi pekerti atau karakter merupakan perpaduan harmonis antara pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan perilaku. Sejatinya, setiap anak memiliki nilai-nilai keluhuran budi yang sudah ada pada dirinya sejak dari lingkungan keluarga, sebagai tempat pertama dan utama menumbuh kembangkan nilai tersebut. Sebagai seorang pendidik, memiliki peranan untuk memberikan contoh, mengasah, dan meningkatkan nilai-nilai tersebut agar anak tidak membahayakan dirinya dan mampu menjadi manusia yang beradab. Apa yang saya percaya tentang peserta didik dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari topik ini, menjadi seorang pendidik tentu sudah akan menghadapi peserta didik yang begitu bineka karakter dan perilakunya. Adapun hal-hal yang saya percaya pada saat itu adalah emosional dalam menghadapi peserta didik, yaitu tingkah laku mereka terkadang menimbulkan perasaan kesal, lelah, marah. Apabila dipahami lebih jauh, mungkin mereka berperilaku demikian hanya karena sebatas mencari perhatian, ingin dimengerti, atau sebagai bentuk kedekatan emosional yang mereka bangun dengan guru. Namun, cara-cara yang mereka lakukan kurang tepat. Kemudian, menilai sepihak dari perilaku peserta didik yang tidak sesuai. Sebagai guru, mungkin akan menilai langsung bahwa peserta didik tersebut tidak memiliki nilai-nilai dalam bersosialisasi atau tidak berkarakter, padahal tidak seharusnya berpikir dan bertindak demikian. Selanjutnya, semua peserta didik diperlakukan sama dalam pembelajaran, sehingga guru memilih model dan metode pembelajaran yang diterapkan untuk semua peserta didik tanpa memperhatikan karakteristiknya. Selain itu, penentu ketercapaian pembelajaran adalah dari nilai yang telah dicapai atau melampaui KKM.
dan beranggapan apabila belum mencapai KKM maka mereka belum menguasai materi, dan menilai peserta didik dari aspek kognitifnya yang diperoleh dari hasil nilai tugas atau ulangan saja tanpa mempertimbangkan nilai dari karakternya. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari topik ini? Saya memperoleh perubahan perilaku dan mampu membuka stigma saya dalam memandang peserta didik di dalam pendidikan saat ini, yaitu pendidikan itu menuntun. Saya menyadari bahwa setiap anak tidak ada yang sama. Mereka memiliki karakteristik, bakat, minat, dan potensinya masing-masing. Tugas saya adalah membantu mereka menyadari dan menemukan potensi di dalam dirinya, memberikan dukungan, dorongan, membimbing dan menuntun setiap proses pembelajarannya sesuai dengan tahap perkembangannya, menghadirkan perasaan nyaman, senang, tenang, aman, dan juga mampu untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Oleh karenanya, saya berupaya untuk menerapkan model dan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kemudian, kemampuan peserta didik. Ketercapaian peserta didik dalam belajar berbeda-beda, dan semua guru di mata pelajaran apapun berkewajiban untuk menanamkan nilai karakter kepada peserta didik. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas dapat merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya melakukan upaya dengan melakukan hal-hal sebagai berikut: memahami karakteristik dan aspek-aspek lain yang perlu diperhatikan dalam merancang pembelajaran. Kemudian, merancang pembelajaran variatif dan kreatif yang berpusat pada peserta didik. Meningkatkan kualitas diri agar dapat menjadi teladan dan inspirasi yang baik bagi peserta didik. Selanjutnya, mengelola emosi untuk lebih bersabar, ikhlas, menyayangi, dan memperhatikan perkembangan peserta didik. Pembelajaran yang menuntun, bukan menuntut peserta didik, dan menerapkan nilai budi pekerti dan karakter yang baik selama pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Salam bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.